Kita berada di jalan yang benar. Bangsa Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Swasembada energi, pangan dan energi harus kita mandiri. Apakah legitimasi internasional yang sedang dibangun oleh Prabowo adalah investasi masa depan bagi Indonesia atau justru pelarian dari masalah dalam negeri yang makin menumpuk? Di satu sisi, dunia menyambutnya dengan karpet merah. Dari Washington hingga London, Pak Prabowo sedang membangun profil sebagai presiden global yang disegani di panggung dunia. Tapi di sisi lain, di pasar-pasar tradisional kita, ada keresahan yang tidak bisa disembunyikan soal harga pangan dan daya beli yang kian menjepit. Pertanyaannya, apakah manuver luar negeri yang intens ini adalah strategi cerdas untuk memperkuat kedaulatan bangsa sekaligus memperkuat branding Prabowo menuju 2029? Atau justru ini adalah bentuk pengabaian pelan-pelan terhadap masalah perut rakyat yang seharusnya menjadi prioritas utama di dalam negeri? Hari ini kita akan bedah apa sebenarnya yang dikejar Pak Prabowo ke luar sana dan apa dampaknya bagi legitimasi politik beliau di mata Anda, rakyat Indonesia. Selamat datang di Marcel Josin. Mari kita bicara fakta di balik strategi politik nasional. Kita harus akui, Pak Prabowo sedang memainkan peran yang sangat berbeda. Jika kita bandingkan dengan gaya kepemimpinan presiden sebelumnya yang cenderung sangat fokus ke dalam negeri atau inward looking, Prabowo tampaknya ingin mengembalikan posisi Indonesia sebagai pemain utama di panggung global. Kenapa ini penting bagi Prabowo? Ada 3 alasan strategis. Alasan pertama, legitimasi internasional. Dengan aktif di forum dunia, Prabowo ingin menghapus keraguan pihak luar tentang masa depan demokrasi dan stabilitas Indonesia di bawah kepemimpinannya. Beliau ingin menunjukkan bahwa Indonesia adalah mitra yang stabil, bukan ancaman. Alasan kedua, diplomasi pertahanan dan pangan. Kunjungan-kunjungan Prabowo ke luar negeri ini bukan sekedar seremoni. Ada pembicaraan soal kerjasama militer, transfer teknologi, hingga ketahanan pangan. Di mata pendukungnya, ini adalah langkah visioner untuk memastikan Indonesia tidak dipandang sebelah mata dalam peta kekuatan dunia yang semakin memanas. Alasan ketiga, ini yang paling menarik untuk kita diskusikan. Sebenarnya, apa tujuan Prabowo sering berkunjung ke luar negeri? Apakah banyaknya berkunjung ke luar negeri ini merupakan cara Prabowo untuk membedakan diri dari tokoh politik lainnya guna menuju kontestasi 2029? Jawabnya bisa jadi iya. Dalam marketing, ini disebut dengan diferensiasi. Dengan membangun citra sebagai negarawan dunia yang matang, Prabowo hendak menciptakan jarak kualitas, sebuah profil yang sulit ditiru oleh kandidat lain yang mungkin hanya kuat di level lokal atau regional. Tapi masalahnya, di politik kita ada sebuah hukum yang tidak tertulis. Semua politik itu lokal. Selain itu, juga harus dipahami bahwa publik Indonesia adalah figur-oriented, sebuah mindset yang menghendaki pemimpinnya hadir lebih dekat. Menjadi pertanyaan adalah, sejauh mana profil Prabowo yang mentereng di luar negeri ini bisa ditukar dengan suara di kotak suara nantinya jika penonton di tanah air merasa tidak dilibatkan dalam kesuksesan tersebut. Disinilah letak jurang pemisahnya. Sementara Pak Prabowo sibuk membangun jembatan diplomasi di luar negeri, di dalam negeri rakyat sibuk bertahan hidup di tengah himpitan ekonomi. Mari kita bicara jujur. Bagi warga yang sedang mengantre beras murah atau petani yang kesulitan mendapatkan pupuk, narasi tentang kedaulatan global atau posisi tawar internasional terdengar sangat jauh dan abstrak. Ada kesan yang mulai muncul di tengah masyarakat. Presiden kita ada di mana-mana, tapi tidak ada di sini saat harga pangan melonjak. Komentar di channel ini seringkali menyuarakan hal yang sama. Banyak dari Anda, pemirsa Marcel Josim yang bertanya,
Apa gunanya kerjasama pertahanan miliaran dolar jika harga minyak goreng atau telur ayam masih belum stabil? Secara politik, ini adalah titik rawan. Strategi presiden global bisa menjadi bumerang jika rakyat menganggap itu sebagai bentuk pengabaian terhadap masalah domestik. Jika masyarakat merasa pemimpinnya lebih nyaman berdiskusi dengan pemimpin dunia daripada turun ke pasar-pasar tradisional untuk mengecek harga secara langsung, maka citra negarawan itu bisa berubah menjadi citra pemimpin elitis. Inilah paradoksnya. Pak Prabowo mungkin sedang memenangkan hati dunia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah beliau sedang mulai kehilangan sentuhan dengan hati rakyat kecil yang menjadi basis suaranya? Jika hingga 2029 nanti diplomasi luar negeri ini belum bisa dikonversi menjadi perbaikan ekonomi yang nyata di tingkat akar rumput, maka profil negarawan global yang beliau bangun dengan susah payah bisa runtuh oleh karena hanya satu isu, harga pangan. Artinya, Pak Prabowo harus mampu menjembatani dua dunia ini. Beliau butuh kemenangan nyata di dalam negeri, sesering beliau mendapatkan sambutan hangat di luar negeri. Tanpa itu, strategi ini hanyalah sebuah bangunan megah tanpa fondasi yang kuat di tanah air sendiri. Jadi bagaimana menurut Anda pemirsa? Apakah Anda melihat kunjungan-kunjungan luar negeri ini sebagai langkah cerdas seorang visioner, atau Anda merasa sudah saatnya Pak Prabowo lebih banyak menghabiskan waktu di pasar-pasar tradisional kita? Tulis pendapat kritis Anda di kolom komentar. Dan jangan lupa tekan tombol like jika Anda menyukai analisis mendalam seperti ini. Dan pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan bedah politik selanjutnya di channel Marsul Jose. Sampai jumpa di video berikutnya.